yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. One, two, three, four. Seperti tari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia.
selamanya. Oh, oh. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu
jalan bersamamu dengan nikmat tanpa ragu. Serahkan seluruh hidupku padamu, padamu. Kalau nggak pernah ada tujuan, kita nggak pernah tahu kita mau kemana, teman-teman semua. Kamu mesti punya tujuan. Kendali di tanganmu. Jangan biarkan media mengatur hidup, nilai, atau hubunganmu. Lihat kaca, kamu sepertinya pengen mengakhiri hidup kamu karena merasa hidup kamu hina banget, gak punya teman. Tapi saya mau kasih tahu sama kalian, kalian diciptakan berharga, kalian dikasihi oleh pencipta kalian. Aku percaya setiap kalian yang di tempat ini satu hari nanti kalian akan jadi anak-anak yang berhasil. Selamat pagi jemaat AFGF Cirebon. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan.
sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Hatiku Tuhan, kami menyembah-Mu, oh, membawa kerinduanku, membawa keluh kesahku di hadapan-Mu, oh. Biar kami menikmati setiap hadirat Tuhan, biar kami merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan, biar kami selalu merindukan kehadiran-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Biar kami mengagumi Tuhan, lebih dan lebih lagi. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said
source of strength, my source of hope is Christ alone. I put my trust in you, Lord Jesus. Hanya padamu, hanya pada janjimu, ku percaya. In Christ alone. Ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami bersyukur buat jemaat-Mu Tuhan yang boleh pindah ke rumah yang baru. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang boleh memiliki tempat usaha yang baru juga ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesembuhan dan pemulihan jemaat dari sakit DBD, MAH, tifus, fatty liver, jantung lemah. Bersyukur Bapa juga untuk pembagian 1.200 paket sembako lewat program iShare. Kiranya ini juga boleh memberkati setiap tangan-tangan yang boleh menerimanya. Bapa, pagi hari ini kami juga mau menaikkan pokok doa kami mau mendukung untuk jemaat yang mengandung dan mempersiapkan kelahiran. Kami berdoa supaya ibu dan bayi boleh sehat dan sempurna. Secara khusus juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan secara ekonomi di berbagai tempat ya Bapa. Kami berdoa untuk juga keamanan, juga kesatuan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari saya. Salam sejahtera. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Kita mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan. Apalagi selama kita melakukan lockdown ini dengan segala macam bentuknya, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur. Sekali lagi, begitu baiknya Tuhan sehingga kita boleh mengalami ini semuanya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mulai dengan pagi hari ini. Mungkin sebaiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan, untuk mendengarkan anugerah dan juga khususnya ya Tuhan kerinduan-Mu, keinginan-Mu, hati-Mu sendiri ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang berkuasa itu, kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati dan berikanlah kepada kami hati yang lunak. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, hati yang terbuka. Sehingga kami bisa menerima semua ini. Termasuk hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Kami percaya, biarlah setiap orang yang mendengar, juga merenungkan dan melakukannya. Kiranya berkat kasih anugerah Tuhan selalu menyertai. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kita telah berdoa dengan mengucap syukur. Hari ini kita akan mulai dengan suatu tema yang baru. 2 bulan ini, dari bulan Juli ini dan Agustus, kita mempunyai tema yang khusus yaitu tentang wisdom. Ya, wisdom ini penting sekali karena kita tanpa sadar, kadang-kadang nggak menyadari apa sih wisdom itu sebenarnya. Wisdom atau dalam bahasa Indonesia dikatakan hikmat, dan hikmat itu akan merubah orang yang melakukannya itu menjadi orang-orang yang disebut arif bijaksana. Sudah arif bijaksana lagi. Nah, tentunya kita ingin belajar kenapa ini sebetulnya yang terjadi. Ya, karena terus terang aja,
Spiritual wisdom itu penting sekali. Dan ini yang akan kita pelajarin bersama-sama. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Kali ini saya mengambil dari New King James Version. Dikatakan seperti ini. With spiritual wisdom, we are able to walk through lives. Bayangin aja saudara. Bukan cuma through life saja. Through life's difficulties. With confidence and peace. Because we are able to view our problem from God's point of view. Ini yang luar biasa. Ini Yakobus 1 ayat 5. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya agak sedikit berbeda. Dikatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, dikatakan seperti ini, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Luar biasa ini saudara ya. Dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Saudara, kita minta ternyata. Nah, untuk kita mengerti tentang spiritual wisdom ini, atau hikmat ilahi saya terjemahkan dengan sederhana, pasti saudara pernah lihat gambar ini. Gambar dari saudara Salomo, Raja Salomo yang luar biasa itu. Kemudian dia kedatangan 2 orang ibu yang sedang bertengkar memperebutkan bayi. Bayi itu digendong oleh salah satu, dan kemudian mereka datang kepada raja, dan mereka bertengkar dan mengatakan bahwa ini bayiku. Yang satunya juga mengatakan, bukan, aku yang punya. Jadi sekarang pokoknya semuanya ngotot sekali. Saudara, Salomo bisa mempunyai sesuatu yang hari ini kita katakan hikmat atau wisdom. Salomo tentu bingung. Kok bisa begini ya? Gimana kita memutuskannya? Bayi cuma satu, diperebutkan oleh 2 orang, mengakui dua-duanya yang punya anak itu. Tapi Salomo memang luar biasa. Kemudian dia memanggil pengawalnya, dan kemudian dia mengatakan, udah begini aja sebaiknya. Kita bagi 2 aja bayi ini. Jadi sebagian separuh dapat separuh, semuanya adil kan? Sudah kelihatannya seperti itu. Tapi yang namanya perempuan A, kemudian mengatakan, ya oke itu adil sekali, kita bagi 2 saja. Ya, tapi yang perempuan B lain, dia menangis dan dia tidak rela. Dia datang dan dia bilang, lebih baik aku yang mati daripada anak ini. Jangan sampai anak ini dipenggal. Saudara, dari keputusan yang luar biasa oleh Salomo melihat apa yang terjadi, perkara yang hebat itu, kemudian dia mengatakan kepada pengawalnya, pengawal, bayi itu kasih kepada ibu yang kedua ini. Dan ibu yang pertama ini yang mengakui itu bayinya, dia yang harus dihukum. Saudara, kenapa Salomo seperti itu? Bagaimana Salomo bisa mempunyai sesuatu yang luar biasa? Saudara, ini kejadian sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita akan membaca di 1 Raja-Raja 3, kita akan baca dari 9 sampai dengan 12. Ya. Tapi saya akan bicara memotong aja supaya enggak terlalu panjang itu ya. Nanti saudara bisa baca karena di perikop ini ada atau di khotbah ini ada bagian di mana Alkitab itu akan ditonjolkan. 1 Raja-Raja 3, 9 sampai dengan 12. Lah, Salomo ditawari oleh Tuhan. Melihat kehebatan bapaknya yang namanya Daud yang luar biasa itu. Kemudian Salomo ditawari, dikatakan begini, aku tahu. Daud, bapakmu, hatinya benar-benar tahu tentang hatiku juga. Melekat dengan Daud. Dan aku senang dengan dia. Cuman, aku tahu bahwa yang Daud ingin membangun bait Allah, aku katakan enggak, bukan kamu, tapi Salomo. Karena itu aku tahu engkau adalah anaknya yang luar biasa. Aku percaya kepadamu dan aku akan memberkati, akan menyertai semuanya. Kemudian dikatakan seperti ini. Apa yang kamu minta sekarang ini Salomo? Dan ini permintaan Salomo yang luar biasa. Dia mengajukan seperti ini.
Salomo mengajukan permohonan untuk mempunyai hati, perhatikan, hati yang faham menimbang perkara. Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara, permintaannya aneh sebetulnya. Dia ditawari untuk segala macam kekuasaan, kekayaan, apapun juga semuanya. Kalau kamu mau, aku bisa kasih ini semuanya. Tapi dia mintanya cuma satu. Dia katakan, aku cuma minta hati yang faham untuk menimbang perkara. Luar biasa, saudara. Akhirnya di ayat 12, Allah mengatakan seperti ini. Dan Allah memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, saudara, itulah yang disebut hikmat ilahi. Itulah yang disebut wisdom, spiritual wisdom. Karena Tuhan yang menaruhnya. Dan bukan cuma hikmat, tapi pengertian. Dan kita tahu selanjutnya, malah dia dikatakan banyak sekali yang lain yang kemudian diberikan kepada Salomo. Karena dia cuma minta itu. Malah Tuhan memberikan bonus macam-macam. Saudara, saya teringat kemudian melihat ini. Salomo bisa memutuskan suatu perkara yang susah sekali. Dan dia bisa melakukan itu karena dia bisa menimbang perkara. Dan dia bisa tahu karena dia mempunyai hikmat atau wisdom. Dia bisa memandangnya dari cara pandang Tuhan. Saya kemudian teringat, ini sebagai kesaksian aja. Saya teringat saya sendiri pernah ngalami. Biarpun nggak sebesar dan sehebat Salomo. Ya kecil-kecilan aja lah istilahnya begitu. Tapi saya merasakan, saya mengalami hal yang luar biasa. Yaitu pada waktu saya mendekati usia 70. Waktu usia 65 sebenarnya di dalam peraturan ADART daripada gereja kita adalah masa emeritus. Atau kalau sekular mengatakan masa pensiun. MPP lah katakan begitu ya. Karena 65 dan cuman ditambah 5 tahun, tahun 70 itu harus emeritus. Meskipun itu kemudian akhirnya dirubah. 65 ditambah untuk 10 tahun sehingga 75 itu baru dikatakan emeritus. Saudara, tahun depan saya udah 75 saudara ya. Tapi pada waktu itu saya galau. Saya juga mengalami ini gimana ya nanti ya. Saudara, kita tahu sebagai hamba Tuhan, ya saya bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan dan waktu saya menerima untuk menjadi sepenuh waktu, itu saya sudah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, oke, aku akan memberikan segala waktuku, segala kemampuanku, segala apa yang Kau telah berikan kepadaku hanya untuk melayani Engkau. Di dalam bentuk apapun juga sesuai dengan kehendak dan panggilanmu. Aku nggak mau lagi ikut-ikutan di dalam bisnis. Sebelumnya kan saya bisnismen, ya. Aku betul-betul mau meninggalkan semua. Nah, jadi saya bergantung kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu saya galau. Saya nggak tahu mesti bagaimana ini ya. Benar-benar saya galau. Dan saya nggak pernah bisa cerita kepada siapa-siapa kecuali kepada istri saya. Kemudian saya juga cerita dan mulai menyampaikan isi hati saya kepada Pastor Tommy misalnya. Dan kemudian juga, saya mesti menyampaikan itu kepada Pastor Semi, atasan saya, dan tentunya Pastor Jamie. Dan mereka semua menanggapi dengan, udahlah, nggak usah dipikirkan. Nah, di dalam doa saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah saya pengertianmu. Apa yang mesti saya putuskan dengan kondisi sekarang? Saya galau. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan ayat daripada Musa yang mengatakan seperti ini. Manusia hidup ya rata-rata sekitar 70 tahun aja. Itu pada waktu Musa berjalan bersama dengan bangsa Israel. Tapi kalau kuat, dikatakan, itu 80. Dengan perkataan lain, manusia rata-rata, ini zaman waktu itu ya, rata-rata 70 tahun, tapi kalau kuat 80. Artinya apa? Artinya ada bonus. Ada bonus, yaitu sampai mencapai usia 80 itu ada bonus ternyata. Dan saya saat itu juga merasakan, jadi ada bonusnya ya kalau kita benar-benar meminta kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara menerima bonus, apa artinya?
Bonus selalu kita bukan saja menghargai, berterima kasih, mengucap syukur. Bonus juga harus kita nikmati. Jadi saya mulai dari saat itu, saya katakan, oke Tuhan terima kasih. Pokoknya saya akan nikmati aja. Sisa daripada apapun juga yang Engkau panggil aku waktu-waktu ini, aku akan nikmati. Sehingga kemudian timbullah di hati saya. Ternyata buat kita yang melayani Engkau, Tuhan, tidak ada kata retire, pensiun, gak ada. Yang ada katanya refire. Kenapa? Karena kita menikmati dan melengkapkan bonus-bonus itu untuk kemuliaan-Mu. Jadi saudara, dari mana saya bisa mendengarkan semua ini? Kalau bukan dari firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri menunjukkan God's view-nya. Saudara, itu yang disebut sebetulnya wisdom atau spiritual wisdom atau hikmat ilahi. Saya percaya saudara pun pernah ngalamin. Cuman kadang-kadang karena mungkin kita merasa, ini kan cuma gini kebetulan aja. Cuman begini. Saudara, enggak kebetulan. Ingat, Yakobus mengatakan apa? Jelas sekali. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, kosong, mati. Tapi iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan, ada tanda petik sebetulnya, saudara. Perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, artinya perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan Tuhan, dari God's view-nya Tuhan, maka iman dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, itu dikatakan sempurna. Yakobus yang mengatakan dengan jelas sekali. Dan saya percaya, saudara, itu arti daripada hikmat. Itu perlunya kita belajar dan menerima hikmat ini. Saudara ingat, saudara, Yakobus 3 ayat 17 itu lebih memperdalam, itu lebih menegaskan. Dikatakan seperti ini. Tetapi hikmat yang dari atas dikatakan adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, berbuah kebaikan, tidak memihak dan tidak munafik. Jelas sekali sekarang. Jadi kalau kita baca kata hikmat di sini, dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, wisdom itu adalah kata sophia. Sophia, kalau saya nggak mengucapkan salah ya, sorry, maaf deh. Tapi intinya, kata sophia ini adalah hati yang faham menimbang perkara, murni, tidak memihak, dan cerdas. Karena itu jelas sekali waktu Tuhan memberikan ini kepada Salomo, dikatakan, aku memberikan hikmat dan pengertian. Jadi hal ini penting sekali, saudara. Bagaimana kita mengerti akan ini loh Tuhan, firman Tuhan ini. Karena ini akan menjadi arahan daripada God's view. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah pegangan kita. Di mana Tuhan berbicara kepada kita. Jadi sampai di sini saya kemudian, ya Tuhan terima kasih. Saya mulai belajar, mengerti tentang arti hikmat sesungguhnya. Amsal 3, 13 sampai dengan 18. Tapi saya akan bacakan detailnya saja. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Berbahagia. Salomo kembali yang mengatakan. Amsal 4, 5 sampai dengan 10 dikatakan apa? Kalau kita beroleh hikmat, kita itu beroleh pengertian. Salomo juga yang mengatakan seperti ini. Kemudian Amsal 7 ayat 12 sampai dengan 19. Saya ulangi sebentar. Amsal 5, 1 sampai dengan 6 tadi. Yang pertama, hikmat itu berpegang kepada kebijaksanaan. Maaf. Saya tadi agak kecepatan. Amsal 4 ayat 5 sampai 10 itu yang mengatakan hikmat beroleh pengertian. Nah, sekarang Amsal 5, 1 sampai dengan 6 ini lebih luar biasa lagi. Dikatakan seperti ini. Hikmat itu adalah kita berpegang atau artinya berpegang kepada kebijaksanaan. Itulah kata sophia. Kata Yunaninya, aslinya dalam arti hikmat. Bibirmu akan memelihara pengetahuan. Luar biasa, saudara. Saya tambahkan satu lagi. Ini ayat yang terakhir. Saya katakan di Pengkhotbah, ini Salomo juga. Pengkhotbah 7 ayat 12 dan 19. Ini mengatakan apa? Beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Maka saya mulai mengerti, saudara,
Dari awal waktu saya membacakan ini, yaitu dari Yakobus 1, ayatnya yang kelima tadi, yang jelas sekali dikatakan, with spiritual wisdom, saya ulangi, with spiritual wisdom, we are able to walk through life's difficulties. Kesukaran-kesukaran dalam kehidupan ini. Dan bukan cuma itu dikatakan, we walk through life's difficulty with confidence. Percaya diri. Dan dikatakan, and peace. Because we are able to view our problem from God's point of view. Itulah yang dikatakan spiritual wisdom. Dan ini akan kita bahas nanti selama 2 bulan ini, yaitu dari Yakobus yang tadi mengatakan, jelas sekali dikatakan dengan Yakobus 3 ayatnya yang ke-17, bahwa hikmat itu yang dari atas ini adalah suatu murni. Ada pendamainya, peramah, penurut, penuh belas kasihan, berbuah kebaikan, tidak memihak dan tidak munafik. Kita akan belajar bersama-sama selama 2 bulan ini. Kita belajar bagaimana mendapatkan hikmat ilahi atau spiritual wisdom ini. Mumpung kita sekarang sedang menghadapi COVID-19. Ya saudara ya. Jadi bagaimana sekarang ini? Bagaimana kita ini? Karena salah satu peraturan dalam COVID-19 ini pemerintah mengatakan kita nggak bisa beribadah lagi. Nggak bisa kita kumpul-kumpul bertemu seperti biasa. Ini Lighthouse ini kita senangnya luar biasa, saya rindunya luar biasa untuk bisa kembali seperti waktu dulu. Gimana kita bisa sama-sama. Kemudian bukan itu aja, dimana kita bisa sharing, bercengkerama, kemudian setelah kebaktian, setelah kita diberkati luar biasa, kita juga masih bisa berkongko-kongko ya, satu sama lain. Itu suatu kerinduan, saudara. Apalagi saya sebagai gembala di tempat ini sangat rindu sekali. Tapi saudara, menghadapi ini, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Maka terjadilah banyak hal. Pada waktu pertama, waktu ini terjadi, kemudian pemerintah mengatakan ibadat tidak diizinkan. Itu. Maka Pastor Tommy juga datang dan bicara sama saya, bagaimana sekarang? Saudara, waktu itu saya masih menggebu-gebu. Kita punya iman, habis belajar tentang iman. Saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kita. Ekstrim kan saudara? Pokoknya jalan terus ajalah. Kita akan tetap berjalan. Tapi Pastor Tommy, dia lebih wise ternyata, meskipun saya lebih tua. Dia mengatakan, apa benar? Dikatakan, apa enggak sebaiknya kita melihat, ini sudah merupakan pandemi. Dan sudah banyak negara yang terkena. Dan kita mulai bertumbuh. Kita ingat kita mulainya, kan kira-kira awal Maret ya. Kita terus naik terus. Dan pemerintah sudah mengatakan nggak bisa. Kemudian saya mengatakan, oke. Gitu ya. Saya kemudian mulai mempelajari, melihat. Demikian banyak masukan-masukan. Baik dalam bentuk WA, bahkan di TV dan lain-lainnya. Banyak sekali yang mengatakan, yang satu ada WA yang mengatakan, nah ini ekstrim. Ini ekstrim. Saya katakan seperti saya juga. Itu WA-nya mengatakan, jangan takut, kita punya Tuhan yang akan memelihara kita. Berapapun rebah di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita akan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ayo kita terus maju. Kita patahkan itu semuanya COVID-19. Kita adalah anak-anak Tuhan. Wah ini yang ekstrim, saudara ya. Kemudian tapi ada yang ekstrim lagi lain. Ada yang mengatakan hati-hati. Kamu bahaya, ini bahaya. Ketakutannya luar biasa. Padahal kita tahu, kalau kita ekstrim seperti yang tadi, Tuhan pernah memperingatkan. Ingat saudara, di kitab Matius 4, pada waktu iblis mencobai Tuhan, dikatakan apa? Kamu kan Tuhan. Kalau aku jatuhkan kamu dari bumbungan ini, pasti malaikat akan menolong kamu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Jangan mencobai Tuhan. Waduh, firman itu kena saya meneplak, iya. Hati-hati kita, jangan mencobai Tuhan. Dikatakan seperti itu. Itu yang ekstrim tadi. Termasuk saya tadinya seperti itu. Tapi kemudian apa yang kedua? Mereka yang sangat ketakutan. Sampai mereka, wah ini bahaya sekali. Sudah sekian negara, macam-macam. Tuhan mengatakan apa? Ingat.
Di 2 Timotius 1 ayat 7, kemudian Tuhan membuka, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan jelas sekali saudara, roh yang membangkitkan kita di dalam power, love, and sound mind. Saudara, apa artinya itu? Artinya kita juga harus punya pikiran, pengertian. Seperti tadi dikatakan kepada Salomo, cuman hikmat tok nggak cukup, ditambah pengertian. Saudara. Kita mesti punya suatu sensitif. Nah ini pokoknya sensitif ya, jangan sampai sensitif. Pokoknya itu intinya ya saudara ya. Jadi kita harus, akhirnya apa saudara? Akhirnya Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, waspadalah. Ikuti aja protokol-protokol pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak seizin Tuhan. Wah, ya Tuhan, aku tahu ada protokolnya ternyata. Jadi kemudian saya mengambil keputusan, oke deh, kita akan ikutin sementara ini. Kita belajar sekarang untuk live streaming. Dan Tuhan memberkati dengan live streaming dan luar biasa. Kemudian kita mulai dengan Zoom. Dan ternyata di dalam Zoom ini, saya lebih banyak kemudian harus belajar, harus mengerti, harus tahu lebih banyak. Ikut Bible study, ikut seminar, webinar namanya. Kemudian macam-macam yang lain. Dan juga harus mengisi kemudian Zoom di mana-mana. iCare yang ada. Saya harus mengisi iGrow dan lain-lainnya melalui Zoom. Saudara, ternyata Tuhan luar biasa. Jadi menimbang perkara itu penting sekali. Mempunyai wisdom, spiritual wisdom itu penting sekali. Hari ini kita belajar, ayolah kita sama-sama. Kalau ada masalah difficulties, persoalan, tantangan, problema, apapun juga ya saudara, jangan lupa minta kepada Tuhan seperti Salomo minta, berikanlah kepadaku hati yang bisa menimbang perkara. Sekarang kita akan juga masuk ke dalam perjamuan kudus. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur. Tuhan terima kasih bahwa kami boleh menerima, terutama mengerti akan firman-Mu, bagaimana yang dikatakan spiritual wisdom, yaitu hikmat-hikmat ilahi, bagaimana kita bisa menerimanya. Kalau tidak dekat dengan Engkau, kalau tidak mengerti akan firman-Mu, kalau tidak sungguh-sungguh ya Tuhan, kami bisa mendapatkannya dan meminta kepadamu dan mendapatkannya untuk menimbang perkara, untuk melihat apapun juga dari segi-segi pandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hal ini. Dan sekarang kalau kami boleh masuk ke dalam perjamuan ini Tuhan, biarlah kami juga mengerti akan pandangan-Mu Tuhan, apa arti perjamuan ini sebenarnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan periksa hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami mulai dan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara, hari ini sungguh luar biasa. Karena kita diizinkan setelah menerima firman itu, diizinkan untuk khususnya menerima perjamuan. Saudara, kita tahu sekali, perjamuan bukan sekedar perjamuan. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Dia mengatakan seperti ini di Lukas 22, mulai dengan ayatnya dikatakan, lalu ia mengambil roti. Ayat 19, lalu ia mengambil roti dan mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Bahkan kemudian demikian pula diambilnya dengan cawan dan dikatakan sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, izinkan saya berdoa sungguh-sungguh mengenai, karena saya percaya roti dan anggur sudah ada di saudara semuanya. Saya berdoa dan saya ingin mengucap syukur seperti apapun juga yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap
roti dan anggur yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami memberkatinya ini. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau mengatakan, inilah tubuhku. Jadilah seperti apa yang Engkau katakan Tuhan. Bahkan Engkau mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, kami menerima ini dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Saya percaya saudara semuanya sudah menerimanya. Angkat roti kita tinggi-tinggi saudara. Ya, mungkin saudara juga mendapatkan roti dengan ayat-ayat. Jangan dibuang begitu aja, jangan dilupakan begitu aja. Simpan. Tidak ada yang kebetulan ayat ini kemudian ada pada saudara. Karena saya mendapatkan ini, Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Maka percayalah. Mari, saudara. Angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita berdoa dengan mengucap syukur. Tuhan sendiri yang mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kemudian dia memecah-mecahkannya. Dan mengatakan dengan luar biasa, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Dia sudah memberikan segalanya buat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Percayalah saudara, ketika dia mengatakan dengan jelas sekali, dikatakan demikian juga dibuatnya oleh Yesus Kristus ini dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayalah, terimalah dan minumlah. Tuhan tidak akan melupakan perjanjiannya. Setiap perjanjian akan digenapi oleh Dia. Itulah Tuhan yang luar biasa. Bahkan Dia meteraikan perjanjian ini dengan darahnya sendiri. Mari kita terima dan mengucap syukur. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Betapa Engkau bukan cuma berjanji, tapi Engkau akan menggenapinya. Demikian juga ketika kita meminta hikmat itu, spiritual wisdom, hikmat ilahi ini, Engkau pasti akan memberikan di dalam setiap masalah kita. Kesukaran-kesukaran, masalah problema-problema, tantangan, bahkan tekanan-tekanan apapun juga yang sedang kami alami. Saat kami memintanya kepadamu dengan sungguh-sungguh, maka Engkau akan memberikan untuk kami mengatasi segala persoalan masalah dengan confidence, dengan hati yang percaya sungguh-sungguh Tuhan, dan juga dengan peace, hati yang penuh damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk semua ini. Dan sebentar lagi kita juga akan masuk ke dalam persembahan. Kami percaya bahwa kami telah menerima semua ini dari Engkau. Dan kalau kami boleh mengembalikannya Tuhan, baik itu berupa persembahan perpuluhan, baik itu berupa persembahan apapun juga yang ingin kita sampaikan kepadamu, bahkan persembahan apapun juga yang ingin kami tujukan dan sampaikan kepadamu, biarlah semua ini Tuhan boleh menjadi berkat dan terutama untuk melebarkan kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara bisa memberikan khususnya persembahan kali ini melalui mungkin tertera di samping saudara. Dilihat saudara di situ, saudara bisa melihat bagaimana saudara mau transfer, mau melakukan apapun juga, semuanya ada di situ dengan jelas. Terima kasih buat persembahan saudara dan angkat tangan saudara sekarang untuk mengakhiri kebaktian ini bersama-sama.
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang baru saja kita terima, kita sampaikan, kita percaya saat kita meminta kepada Tuhan seperti Salomo memohonnya kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat, Tuhan justru memberikannya hikmat dan pengertian. Karena ini sungguh-sungguh bersenambungan, sungguh-sungguh menjadi satu pengertian yang penting. Dan Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat itu juga kita percaya, kita harus memintanya dengan polos, tulus, dengan apa yang ada dalam hati kita. Bukan karena keinginan kita, tapi sebaliknya, semua ini untuk kita bisa menimbang-nimbang perkara dengan baik. Kalau saudara percaya hal ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan memerintahkan setiap berkat ke atas lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan apapun juga yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak akan meminta pinjaman. Dan Tuhan akan memberkati keluargamu, sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera dari Bapa di surga dengan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.